Bagaimana cara agar tobat kita diterima oleh Allah? Ada 3 yang dinamakan taubatan nasuha. Yang pertama adalah menyesal, sesali apa yang kita lakukan. Menyesal, kita sebut, ya Allah, saya nyesal dengan apa yang saya lakukan. Karena itu bentuk daripada pengakuan kita atas dosa yang kita lakukan. Dan beda, orang yang melakukan dosa karena menyesal sama orang yang biasa-biasa saja, itu beda. Dan biasanya orang yang berbuat dosa bertobat kembali lagi, coba dicek, karena penyesalannya kurang kuat. Tapi kalau dia sudah betul-betul nyesel, itu akan jadi benteng bagi dia. Yang kedua adalah meninggalkan. Akan diterima tobat kita kalau kita sudah berbuat dosa, tinggalkan. Semua kejelekan yang kita lakukan, kita tinggalkan. Kita yang mabuk, yang zina, berjudi, nyolot, main lapis, atau apa? Kadang-kadang suka bonceng anak perempuan yang orang padahal belum halal, belum nikah. Tobat. Ya, sudah, kita doain mudah-mudahan. Aminkan ya. Aminkan. Mudah-mudahan yang pacaran semuanya diputuskan oleh Allah SWT. Aminkan juga, dan semoga diganti dengan yang halal, yang soleh. Ya, hari bulan Rajab, hari Jumat lagi, majelis taklim lagi, lebih dari 40 orang lagi yang doain. Yang senyum tipis-tipis itu nyesel ya, dan nyesel datang pagi hari ini. Ya, ingat, salah satu yang guru-guru kita ajarkan adalah salah satu yang menyebabkan nikah itu tidak harmonis, tidak dapat sakinah wa warahmah, itu salah satunya adalah kita sudah mendahului dengan yang haram. Sehingga waktu nikah itu ngobrol sama istri itu tidak terasa nyaman banget. Keluar, jalan-jalan, gandengan, makan, gak begitu nyaman. Kenapa? Karena sebelumnya sudah biasa melakukan hal tersebut yang dilarang oleh Allah. Sehingga kenikmatan nikah itu seakan-akan akan mulai sirna. Ya. Kenapa? Karena sebelum nikah sudah 3 tahun pacaran, 5 tahun, sudah biasa keluar, gandengan, makan di luar. Sehingga waktu nikah biasa-biasa saja. Ini Al-Fakir contohkan seperti ini karena real. Ya. Al-Fakir saya alami. Al-Fakir saya nikah dengan saya punya istri, saya pernah cerita ya kalau masalah. Al-Fakir saya nggak pernah dengar suaranya, nggak pernah ketemu. Tapi akhirnya alhamdulillah setelah kita ijab kabul, kemudian ketemu istri, pertama kali ngobrol, bahkan saya masih ingat pertama kali ketemu istri yang saya tanyakan itu saya nanya nama dulu waktu itu, namanya siapa? Karena kebetulan Al-Fakir dengar dia dari dakwah dulu beberapa tahun. Tapi nikmatnya sampai sekarang alhamdulillah. Apa itu? Kalau Al-Fakir saya setiap hari Senin biasanya. Al-Fakir saya setiap hari Senin itu keluar berduaan sama istri. Anggapnya dihitung dari di Kuningan. Saya di Kuningan 2019, anggap 2020, sekarang 2024, hampir 4 tahun. Ya, 4 tahun bahkan mau 5 tahun. Alhamdulillah sampai detik ini saya setiap hari Senin itu keluar berdua sama istri. Kami sebaik yang bawa mobil ngantar, contoh Al-Fakir Palungan, turun ke bawah. Biasanya Al-Fakir berangkat jam 9, setengah 10 ke sana. Kami juga jemputnya nanti batal asar. Dan ngomongnya enak, seorang ngobrol masalah ini, masalah itu. Kenapa? Karena kita menjaga sesuatu yang diperintah oleh Allah. Di saat kita menikah, kita dijaga rumah tangganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan mengawali dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Takutnya nanti waktu nikah seperti itu. Karena Al-Fakir sering dengar kabar, info, pertanyaan-pertanyaan juga orang yang kadang mudah bercerai. Itu kenapa? Karena sebelumnya sudah seperti itu. Sehingga beda sedikit marah. Sehingga salah kenal sedikit marah. Karena dia merasa sebelumnya itu sudah pernah merasakan jalan berdua keluar sehingga tidak begitu nyaman di saat sudah menikah ya. Maka yang haram dihalalkan. Dan untuk yang perempuan jangan mau diharamkan. Masa mau diharamkan? Ada apa diharamkan? Haram ya. Yang ada adalah dihalalkan. Katakan kepada laki-laki tersebut, kamu gentleman, tidak usah gentleman. Kalau gentleman halalkan saya bagimu, jangan haramkan saya bagimu. Kalau perlu kamu datang ke rumah orang tua saya langsung nanti ngobrol di KUA. Nama Allah. Kemudian satu lagi setelah menyesal meninggalkan, yang ketiga adalah bertekad berniat untuk tidak melakukan lagi. Itu 3 syarat tobat akan diterima oleh Allah. Menyesal, meninggalkan, bertekad tidak melakukan lagi. Wallahu a'lam bishawab.